Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisha Murmaina dengan NIM 0311220054. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 4 rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dari sebuah perusahaan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisa laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Tri Sandika Putri, STMSI. Baik, nah di sini ada laporan keuangan dari PT Cisarua Mountain dari Tbk. Nah, untuk yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini dapat diukur dengan rasio lancar, yang dimana dengan rumus current rasio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. 4.025.215.000 dibagi 915.700.865.000 sehingga menghasilkan 4,395 dibuatkan menjadi 4,4 kali. Lalu ada rasio sangat lancar atau quick ratio. Dengan rumus, quick ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. 4.025.215.000 dikurangi 908.647.000 dibagi 915.865.000 sehingga menghasilkan 3,403 dibuatkan menjadi 3,4 kali. Lalu ada rasio kas atau cash ratio, di mana rumusnya itu cash or cash equivalent dibagi current liabilities atau kas dan bank dibagi current liabilities. Nah, di sini ada 2.159.295.000 dibagi 915.865.000 sehingga menghasilkan 2,358 atau 236%. Selanjutnya ada rasio perputaran kas atau cash turnover dengan rumus rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Nah, untuk modal kerja bersihnya itu kita cari dengan mengurangkan antara aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Jadi, untuk penjualan bersihnya yaitu 6.378.348.000. Lalu ada total asetnya yaitu 4.025.215.215.000 maaf, dikurangi dengan utang lancar yaitu 915.865.000 sehingga menghasilkan 2,050 dibuatkan menjadi 2 kali. Lalu ada inventory to net working capital dengan rumus inventory dibagi current asset dikurangi current liabilities. 908.647.000 dibagi 4.025.215.000 dikurangi 915.865.000 sehingga menghasilkan 0,290 atau 29%. Nah, sehingga hasil perhitungan yang tadi dimasukkan ke dalam tabel hasil pengukuran. Yang dimana untuk yang pertama ada rasio lancar atau current ratio 4,4 kali dengan standar industri yang ditetapkan yaitu 4 kali. Yang dimana jika standar rata-rata industri untuk current ratio adalah 4 kali, current ratio perusahaan tahun 2023 dikatakan baik karena di atas rata-rata industri. Lalu yang kedua ada rasio sangat lancar atau quick ratio. Untuk tahun 2023 yaitu 3,4 kali. Dengan standar industri yaitu 3 kali. Yang dimana jika standar rata-rata industri untuk quick ratio adalah 3 kali, quick ratio perusahaan tahun 2023 dikatakan baik karena di atas rata-rata industri. Lalu ada rasio kas atau cash ratio yaitu 236% dengan standar industri 150%. Nah, jika standar rata-rata industri untuk cash ratio adalah 150%, cash ratio perusahaan tahun 2023 dikatakan baik karena di atas rata-rata industri. Lalu ada rasio perputaran kas atau cash turnover yang dimana menghasilkan 2 kali. Nah, ini ada kesalahan ya. Yang dimana dengan standar industri 3 kali, maka dikatakan kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Lalu yang nomor 5 ada inventory to net working capital yang dimana menghasilkan 29% dengan standar industri 28%. Sehingga
dikatakan baik karena di atas rata-rata industrinya itu 28%. Selanjutnya ada mengenai rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini dapat diukur dengan ada yang namanya debt to asset ratio atau debt ratio. Yang dimana dengan rumus debt to asset ratio yaitu total debt dibagi total aset. Nah, 964.919.000 dibagi 6.223.251.000 sehingga menghasilkan 0,155 dibulatkan menjadi 16%. Lalu ada debt to equity ratio dengan rumus debt to equity ratio sama dengan total utang atau debt dibagi ekuitas atau equity. Nah, untuk tahun 2023 sendiri di sini ada 964.919.000 dibagi dengan 5.258.332.000 sehingga menghasilkan 0,184 dibuatkan menjadi 18%. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio. Yang dimana rumusnya itu long term debt dibagi equity. Yang dimana 49.054.000 dibagi 5.258.332.000 sehingga menghasilkan 0,009 dibuatkan menjadi 1%. Lalu ada times interest earned dengan rumus EBT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga atau interest. Nah, di sini ada 1.342.710.000 ditambah 3.744.000 dibagi 3.744.000 sehingga menghasilkan 359,62 dibuatkan menjadi 360%. Selanjutnya ada fixed charge coverage atau FCC dengan rumus EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa tulis dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa tulis. Untuk EBT-nya sendiri di sini ada 1.342.710.000 ditambah untuk biaya bunganya 3.744.000. Nah, untuk kewajiban sewanya sendiri di sini tidak terdapat ya 0. Lalu untuk biaya bunga ada 3.744.000 dengan kewajiban sewa 0. Sehingga menghasilkan 359,62 dibulatkan menjadi 360%. Hasil perhitungan tadi kita masukkan ke dalam tabel pengukuran. Yang pertama di sini ada debt to asset ratio atau debt ratio 16% dengan standar industri 20%. Yang artinya jika rata-rata industri debt to asset ratio 20%, kondisi perusahaan di tahun 2023 dinilai baik karena di bawah rata-rata industri. Karena bicara rasio solvabilitas ini bicara dengan hutang ya teman-teman. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio, yaitu 18% dengan standar industri 15%. Nah, jika rata-rata industri untuk debt to equity ratio 15%, kondisi perusahaan di tahun 2023 dinilai kurang baik karena di atas rata-rata industri. Lalu yang ketiga ada long term debt to equity ratio itu 1%. Nah, jika rata-rata industri untuk long term debt to equity ratio 5%, kondisi perusahaan di tahun 2023 dinilai baik karena long term debt to equity ratio-nya ini di bawah dari standar industrinya. Nah, lalu ada fixed charge coverage atau FCC yaitu 360 kali. Dengan standar industri 20 kali. Artinya, jika rata-rata industri untuk fixed charge coverage 200 kali, kondisi perusahaan di tahun 2023 dinilai kurang baik karena di atas rata-rata industri. Selanjutnya, di sini ada rasio aktivitas. Yang dimana rasio aktivitas ini diukur dengan yang pertama ada perputaran piutang. Perputaran piutang atau receivable turnover.
Nah, dengan rumus receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang atau receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Nah, untuk tahun 2023 receivable turnover-nya yaitu 6.378.348.000 dibagi dengan 771.409.000 sehingga menghasilkan 8,27 dibuatkan menjadi 8,3 kali. Selanjutnya kita menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Dengan rumus jumlah hari dalam satu tahun dibagi perputaran piutang. Nah, untuk jumlah harinya di sini saya menggunakan 360 hari. Dibagi dengan perputaran piutang yang tadi, kita menghasilkan 8,3 kali, sehingga menghasilkan 43,37 dibulatkan menjadi 43 hari. Lalu selanjutnya ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Dengan rumus penjualan dibagi dengan persediaan. Sehingga di sini ada 6.378.348.000 dibagi 908.647.000 sehingga menghasilkan 7,02 dibulatkan menjadi 7 kali. Selanjutnya ada hari rata-rata penagihan persediaan atau days of inventory dengan rumus jumlah hari dalam satu tahun dibagi perputaran persediaan. 360 dibagi, tadi kita sudah menghitung, yaitu menghasilkan 7,02. Sehingga menghasilkan 51,28 dibulatkan menjadi 51 hari. Selanjutnya, di sini ada perputaran modal kerja atau working capital turnover. Dengan rumus penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Atau perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Yang ini modal kerja rata-rata, untuk yang ini modal kerja saja. Dimana untuk tahun 2023 perputaran modal kerjanya ini yaitu 6.378.348.000 dibagi dengan 3.109.350.000 sehingga menghasilkan 2,05 dibulatkan menjadi 2 kali. Selanjutnya di sini ada perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover dengan rumus penjualan atau sales dibagi total aset tetap atau total fixed asset. Nah, di sini ada 6.378.348.000 dibagi total aktiva tetap yaitu 2.198.036.000 menghasilkan 2,90 dibuatkan menjadi 3 kali. Selanjutnya ada perputaran aktiva atau total asset turnover dengan rumus total asset turnover sama dengan penjualan atau sales dibagi total aktiva atau total aset. Untuk tahun 2023 itu untuk penjualannya sekitar 6.378.348.000 dibagi total aktiva yaitu 6.223.251.000 sehingga menghasilkan 1,02 dibulatkan menjadi 1 kali. Untuk hasil perhitungan tadi kita masukkan dalam tabel hasil pengukuran. Yang pertama tadi ada receivable turnover yaitu 8,3 kali dengan standar industri yang ditetapkan yaitu 6 kali. Nah, di sini ada analisis yang dimana jika rata-rata industri untuk receivable turnover 6 kali, berarti receivable turnover di tahun 2023 baik karena di atas rata-rata industri. Lalu yang kedua ada days of receivable, yaitu 43 hari dengan standar industri yang ditetapkan yaitu 60 hari. Nah, jika rata-rata industri untuk days of receivable 60 hari, berarti days of receivable di tahun 2023 kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Lalu yang ketiga ada inventory turnover yaitu 7 kali dengan standar industri yang ditetapkan yaitu 5 kali. Nah, jika rata-rata industri untuk inventory turnover 5 kali, berarti inventory turnover di tahun 2023 baik karena di atas rata-rata industri. Lalu yang keempat ada days of inventory yaitu 51 hari dengan standar industri yang ditetapkan yaitu 51 hari. Nah, jika rata-rata industri untuk days of inventory 50 hari,
Berarti days of inventory di tahun 2023 baik karena di atas rata-rata industri. Lalu ada working capital turnover, yaitu 2 kali. Nah, jika rata-rata industri untuk working capital turnover 2 kali, berarti working capital turnover di tahun 2023 cukup baik karena setara dengan rata-rata industri. Lalu yang keenam ada fixed asset turnover, yaitu 3 kali dengan standar industri yang ditetapkan, yaitu 5 kali. Yang dimana artinya jika rata-rata industri untuk fixed asset turnover 5 kali, berarti fixed asset turnover di tahun 2023 kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Lalu yang ketujuh ada total asset turnover, yang dimana jika rata-rata industri untuk aset turnover-nya yaitu 2 kali, berarti total aset turnover di tahun 2023 kurang baik karena di bawah rata-rata industri, yaitu hanya menghasilkan 1 kali. Untuk selanjutnya, di sini ada mengenai rasio profitabilitas, yang dimana dapat diukur dengan profit margin on sales. Nah, di sini untuk profit margin on sales itu dibagi menjadi 2, ada rumus margin laba kotor dan untuk margin laba bersih. Untuk margin laba kotor yaitu profit margin sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP dibagi dengan sales. Nah, untuk tahun 2023 sendiri di sini ada 6.378.348.000 dikurangi 3.709.855.000 dibagi dengan salesnya yaitu 6.378.348.000, sehingga menghasilkan 0,418 dibuatkan menjadi 42%. Lalu untuk margin laba bersihnya atau net profit margin yaitu earning after interest and tax atau EAIT dibagi dengan sales. Nah, di sini ada 1.061.400.000 dibagi 1.061.400.000 dibagi 6.378.348.000 sehingga menghasilkan 0,166 dibuatkan menjadi 17%. Selanjutnya mengenai return on asset atau ROA dengan rumus ROA sama dengan earning after interest and tax atau EAIT dibagi total aset, yaitu di sini ada 1.061.400.000 dibagi dengan 6.223.251.000 sehingga menghasilkan 0,171 dibuatkan menjadi 17%. Lalu ada return on investment atau ROI dengan rumus earning after interest and tax dibagi investment. Nah, untuk tahun 2023 di sini untuk earning after interest and tax-nya ini ada 1.061.400.000 dibagi dengan investment 846.674.000 sehingga menghasilkan 1,25 dibulatkan menjadi 125%, 125%. Lalu ada return on equity atau ROE dengan rumus earning after interest and tax dibagi equity. Nah, di sini ada 1.061.400.000 dibagi 5.258.332.000 sehingga menghasilkan 0,20 dibuatkan menjadi 20%. Selanjutnya ada earning per share atau earning per share of common stock dengan rumus atau laba per lembar saham sama dengan laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Nah, untuk perhitungannya di sini tidak terdapat karena dalam laporan keuangannya tidak terdapat akun, jadi tidak dapat diperhitungkan. Tidak terdapat akun yang terkait. Nah, untuk hasil yang tadi kita masukkan ke dalam tabel hasil pengukuran. Yang pertama tadi ada net profit margin yaitu 17% dengan standar industri 15%. Artinya, jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 15%, berarti margin laba perusahaan baik karena di atas rata-rata industri. Lalu,
Yang kedua ada return on asset atau ROA. Nah, jika rata-rata industri untuk return on asset adalah 15%, berarti kondisi perusahaan baik karena di atas rata-rata industri. Nah, ini kan 17% ya, untuk dengan standar industri 15% berarti lebih tinggi, melebihi dari standar industri. Lalu ada return on investment atau ROI. Jika standar industri untuk return on investment adalah 50%, berarti kondisi perusahaan baik karena di atas rata-rata industri. Nah, untuk tadi hasil perhitungannya ternyata menghasilkan 125%, berarti lebih tinggi dari standar industri yang telah ditentukan. Lalu ada return on equity atau ROE. Nah, jika standar industri untuk return on equity adalah 15%, berarti kondisi perusahaan baik karena di atas rata-rata industri. Nah, tadi kan masukan 20%. Dibandingkan dengan standar industri yang ditetapkan yaitu 15%, berarti berada di atas standar industri yang telah ditetapkan. Nah, untuk earning per share of common stock-nya tadi kan sudah disebutkan ya, tidak terdapat akun yang terkait, jadi tidak dapat diperhitungkan. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.